Praktek oligarki di Indonesia sudah amat sangat mengkhawatirkan dan titik nadir tertinggi saat ini. Merdeka, saya mau berangkat umroh, udah pakai seragam, diminta mampir ke rumah Betawi untuk syuting satu kata. Dan ternyata dengan syuting soal oligarki ini membuat saya semakin semangat untuk umroh, karena saya akan doakan bersama seluruh jamaah hancurnya, selesainya, tuntasnya urusan oligarki di Indonesia. Apa mungkin ya? Sebelumnya teman-teman paham apa itu oligarki? Nah, ada TikTok. Izin ya, saya mengutip satu gambar TikTok yang udah jadi, tapi bagus sekali tentang apa itu oligarki. Berikut ini. Kalian harus tahu, apa itu oligarki. Oligarki adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa, baik dari golongan atau kelompok tertentu. Struktur kekuasaannya dikuasai oleh sekelompok kecil orang luar atau beberapa individu terpilih untuk mengendalikan keputusan para pemimpin atau pemerintah. Oligarki juga dapat merujuk pada kelas orang yang memiliki kekuasaan dalam sistem. Ciri negara oligarki, kekuasaan dan uang tak bisa dipisahkan. Kekuasaan dikendalikan oleh kelompok kecil masyarakat. Kesenjangan dan ketidaksetaraan dari sisi materi. Kekuasaan digunakan untuk mempertahankan kekayaan. Lihat kan, bahwa oligarki merupakan praktek politik kekuasaan yang hanya dikuasai oleh segelintir aktor tertentu, dan dengannya dia bisa mengendalikan semua. Ya, tidak ada negara yang bisa sehat dan selamat selama itu terjadi. Tidak juga pada Indonesia kita tercinta. Tentang ini, Bapak Yusril Iza Mahendra pernah mengungkapkan dalam salah satu acara di televisi tentang betapa mengkhawatirkannya praktek-praktek itu di Indonesia. Indonesia dikuasai maling. Mari kita lihat cuplikan dari Bapak Yusril Iza Mahendra. Dulu waktu saya masih muda, saya research di Pakistan tentang land reformnya Zulfikar Ali Bhutto yang ditentang ulama-ulama Pakistan. Kenapa? 5% rakyat Pakistan menguasai 95% tanah di Pakistan. Negaranya nggak bisa bergerak. Tapi sekarang apa yang terjadi? 0,2% orang Indonesia menguasai 74% tanah di Indonesia. Melalui konglomerasi PT itu PT ini, real estate, pertambangan, perkebunan sawit, HPH, dan sebagainya. Ini cuma tinggal bom waktu. Hanya presiden yang cerdas dan berani yang bisa menyelesaikan soal ini, dan dia memang punya kewibawaan yang besar untuk berbicara kepada semua pemimpin yang ada di negara kita ini. Ya, tegas sekali beliau mengatakan hal itu. Dan juga praktek-praktek ini merajalela di semua wilayah. Malu kita. Kalau istilah Bapak Kwi Kian Gi, negara dengan sengaja dan sistematis dibuat miskin dan tak berdaya. Supaya tidak bias, kita dengarkan ungkapan Bapak Profesor Kwi Kian Gi berikut ini. Karena selama saya di pemerintahan, apa yang saya pelajari sebelumnya itu saya hadapi sendiri. Saya hadapi sendiri bahwa Indonesia itu memang direkayasa, memang di-engineer oleh kekuatan asing untuk menjadi terpuruk, untuk menjadi bangkrut. Semua yang saya sampaikan adalah penting untuk pengetahuan kita. Praktek oligarki di Indonesia sudah amat sangat mengkhawatirkan dan titik nadir tertinggi saat ini. Kalau ada yang berkata, itu kan ada sejak Orde Baru. Iya, tapi terbatas. Ya, terbatas dan segitu di lock. Tidak bisa menguasai semua. Tapi sekarang di loss. Dari lock ke loss. Apalagi UUD 45 kita udah nggak ada. Wake up! Warga negara Indonesia yang kucintai. Karena aku lahir di sini dan ini tanah airku, bangsaku, tumpah darahku. Kita mesti peduli dengan bangsa ini. Kita mesti peduli dengan tanah di mana kita dilahirkan, tanah di mana kita pijak, dan langit di mana kita junjung, dan udara di mana kita hirup.
pedulilah, hentikanlah pertikaian-pertikaian antar sesama anak bangsa. Stop lagi, stop sekali lagi kata-kata kadrun, cebong, kampret, pengkhianat, dan sebagainya. Stop, kita mesti bersatu. Oligarki itu merajalela. Wake up, bangun saudaraku. Kenapa kita harus terus berpisah dan berpecah belah seperti ini? Apa nggak lihat? Pilkada selalu di belakangnya ada para oligarki. 2015, 2017, 2018 tercatat 80 daerah dan 86 kepala daerah yang terpapar politik dinasti. Siapa yang modalin? Dalam Pileg 2009, 2014 dan 2018, 2019 tercatat 178 kasus dinasti politik. Ya, ini sangat memalukan. Para oligarki diam, tak bersuara, tapi kakinya melebar kemana-mana. Mbak Gurita yang menghantam semua partai politik. Ralat, hampir semua. Atau semua? Mungkin hampir semua. Karena ada partai politik yang ketuanya tidak akan pernah bisa dipengaruhi. Ya, semua juga tahu, bukan rahasia umum. Bapak Prabowo Subianto dengan Gerindranya mudah-mudahan terbebas dari oligarki. Hampir semua partai politik ada praktek oligarki di belakangnya, ada bohirnya. Hampir semua calon presiden akan jadi mulus kalau didukung oleh oligarki. Dan bisa dipastikan dihambat macam-macam kalau tidak disetujui oleh oligarki. Dan nanti saudara, bukan sekarang. Sekarang udah pada sibuk copras capres. Nanti ketika September 2022, di mana sudah mulai distorkan nama yang resmi dari partai-partai pendukung dan penyokong, barulah kita tahu. Disitulah pertempuran dimulai. Bukan sekarang. Bukan pertempuran. Disitulah pesta demokrasi dimulai. Kali ini jangan mau dibayar berapapun oleh para oligarki keparat yang membuat Indonesia sekarat, tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat, yang membuat Indonesia menjadi terkungkung, yang membuat Undang-Undang Dasar 45 kita menjadi tidak berlaku lagi. Dan yang berlaku adalah Undang-Undang tahun 2002 dirubah-rubah sedemikian rupa. Sebenarnya Indonesia memiliki catatan konstitusional. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Pasal 7 huruf Q yang mengenai larangan politik telah dibatalkan oleh MK melalui keputusan nomor 34 garis miring PUU strip 13 Romawi garis miring 2015. Ada apa ini semua? Sampai kapan ini berlalu? Sampai kapan ini selesai? Sampai kapan ini diakhiri? Omong kosong, Indonesia akan kembali menjadi macan Asia kalau praktek oligarki mengungkung, mengekang, membatasi kebebasan individu untuk berkarya. Mari bersatu padu berantas oligarki. Merdeka dari oligarki.